Amin. Suara saya cukup jelas? Jelas, Ibu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah teman-teman sekalian, saya senang sekali atas izin Allah bisa menyambung silaturahim dengan saudara-saudara, dengan teman-teman yang sebelumnya mungkin belum Allah sambungkan. Lewat media ini, insya Allah ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mentautkan hati kita dengan silaturahim, karena itulah salah satunya yang nanti akan menjadi alasan supaya kita bisa saling mencari nanti di surga. Amin, insya Allah. Dengan sebuah judul yang sangat luar biasa ya. Ini judulnya sangat luar biasa. Waktunya juga luar biasa, karena ini kalau baterai mah tinggal 10% kali ya, teman-teman teh udah menuju ke peristirahatan di malam hari. Semoga menjadi saksi di yaumil akhir bahwa betapa kita bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, ingin mengupgrade diri menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah. Khusus di tahun yang baru ini, semoga ini menjadi awal yang baik buat kita untuk membuat sebuah resolusi hidup sebagai hamba Allah, sebagai seorang perempuan, sehingga di tahun yang akan datang Allah membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, insya Allah di hadapan Allah. Ngomong Tasbih, waktunya berapa puluh menit, berapa jam? Sampai pukul 20.30 ya, Bu. Nanti kita sambung dengan diskusi. Sampai jam berapa? 20.30. 20.30. Oke, 1 jam ya. Baik, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di Al-Baqarah, perintah Allah kepada kita itu memasuki Islam tuh nggak setengah-setengah. Tapi perintahnya itu udkhulu fis-silmi kafah. Perintah Allah itu menyuruh kita semua. Jadi perintahnya itu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Perintahnya itu bukan kepada individu. Bukan kepada orang per orang. Topnya yang diajak bicara oleh Allah di ayat ini itu bukan perorangan. Oleh karena itu kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja untuk orang banyak. Udkhulu, masuklah kalian semua. Fisilmi ke dalam Islam kafah secara menyeluruh. Apa yang kafah di sini? Ada dua hal yang harus menjadi fokus ya. Harus menjadi fokus. Kafah itu apanya? Apakah orangnya, subjeknya, atau objeknya? Ternyata dua-duanya harus kafah, karena kalau mau kafah subjeknya, kalau mau kafah objeknya yaitu Islam, maka itu hanya bisa dilakukan orang secara kolektif. Tidak mungkin ada orang yang bisa kafah tapi secara personal. Nggak akan ada. Jadi saya ambil contoh misalnya ya. Secara personal kita dilarang memakan riba. Secara personal. Dulu ketika saya masih SD, SMP, bank itu cuma satu, BRI, udah. Tidak ada pilihan. Tapi apakah perintah riba itu di-pending atau di-cancel dalam kondisi seperti itu? Tidak. Tetap aja riba itu haram. Itu artinya secara pribadi saya pada saat itu tidak bisa sempurna menjalankan syariat Islam dari sisi ribanya. Bagaimana kemudian menghilangkan riba dalam sistem perekonomian Islam, dalam sistem masyarakat bernegara dan seterusnya? Harus ada lembaga keuangan yang bebas riba. Maka muncullah bank syariah. Apakah bank syariah itu mungkin dilakukan atau dirintis atau dibangun, dibuat oleh saya sendiri?
Karena yang perlu bebas riba itu saya. Melakukan syariat-syariat Islam lainnya itu perlu kerja sistemik. Perlu kerja sistemik. Saya tahun 85 lah ya. Itu ingin memakai jilbab. Nanti belum lahir kali ya? Belum, Ibu. Belum lahir. Di SMA itu kita ingin pakai jilbab. Itu adalah syariat yang secara personal diwajibkan oleh Allah kepada kita. Tapi bagaimana keadaan saat itu? Jangankan pakai jilbab ke sekolah, ngelihat orang yang ke majelis taklim aja itu kalau nggak nenek-nenek pakai selendang yang cuma ditung gitu doh. Ngelihat anak sekolah pakai jilbab SMA, itu mah sesuatu banget gitu kan. Tapi apakah di kondisi itu kewajiban itu kemudian dipending untuk saya? Tidak. Tetap kewajiban itu melekat karena itu kewajiban personal. Tapi ketika saya ingin menjalankan itu, sistem tidak memungkinkan, maka tidak mungkin kewajiban personal itu kita jalankan tanpa sebuah kerja kolektif. Paham ya sampai sini ya? Yeah. Jadi saya nggak bisa kafah menutup aurat, menjalankan Islam dalam hal menutup aurat, dalam hal menutup riba. Kenapa? Karena saya perlu sistem. Saya perlu infrastruktur di aturan, tatanan, peranata masyarakat yang mengatur itu sehingga pakai jilbab boleh, sehingga saya bisa bebas riba. Maka teman-teman sekalian, karena kafahnya Islam itu sistemik, jadi subjeknya harus bergerak semua. Nggak bisa orang itu ingin kafah sendiri. Dulu saya ya, tahun berapa ya? Tahun 90 lah ya. Awal-awal mahasiswa, saya masuk mahasiswa itu 88. Nanti masih belum diadonan lagi. Belum lahir, Bu. Itu kita ingin ingin menegakkan syariat, menjalankan syariat Islam, ingin pakai jilbab dan seterusnya. Itu urusannya panjang banget. Kalau yang Ikhwan nginep di polsek tuh biasa karena demo, karena apa gitu. Anak-anak sekarang kan alhamdulillah ya pakai jilbab tuh udah pacaran aja sekarang pakai jilbab. Ya Allah. Sakit hati tuh kalau ngeliatnya, aduh mereka nggak tahu aja dulu kita memperjuangkannya kayak gimana. Ya Allah. Sampai ditangkap polisi, diskors sekolah, harus pindah sekolah, buka tutup jilbab, nyampe di pintu gerbang, dibuka, terus masukin tas, nanti mau pulang kita ke kamar mandi dulu pakai jilbab, nggak ngalamin kan. Itu kalau tidak dilakukan secara sistemik, nggak mungkin sekarang itu bisa. Artinya, pelaku untuk membangun sistem itu subjeknya harus komprehensif, harus semua lini, harus semua sisi. Baru Islam itu bisa kafah. Kafahnya Islam itu menyeluruh. Dalam masalah personalnya, rumah tangganya, bermasyarakatnya, ekonominya, politiknya, bernegaranya, bermuamalahnya, semuanya. Karena dalam Islam itu bukan hanya mengatur tatanan personal, tapi juga tatanan komunal, tatanan bermasyarakat. Coba, nih ya, saya katakan, subjeknya harus kafah. Artinya semua orang harus bergerak sehingga semua objek Islam, semua objek syariat Islam itu bisa dijalankan oleh semua orang. Ya kan? Sekarang kita lihat bagaimana kafahnya syariat Islam. Gak usah dulu kita lihat hadis ya, karena hadis itu menjabarkan ke komprehensifnya Islam itu lebih detail lagi. Kita lihat saja dulu Al-Quran. Pernah ada seorang jamaah bertanya kepada seorang ustadz, ini tuh Al-Quran tuh kitab suci tapi nyeleneh katanya gitu, karena kok aneh kitab suci bahas tentang makan, bahas tentang hubungan suami istri, bahas tentang tata cara masuk kamar, kan ada tuh kan.
3 waktu yang anak itu kalau mau masuk kamar orang tua harus izin, harus ketok pantau gitu. Iya. Ba'da zuhur, ba'da isya, sama sebelum subuh. Itu ada di Al-Quran. Insya Allah. Aturan apa namanya, kalau kita mau pinjam meminjam, gade menggade itu harus ditulis, harus ada 2 saksi. Ditulis ada 2 saksi. Bayangin sampai kayak gitu. Nah, jamaah ini nanya, masa kitab suci ngatur tentang makan, minum, katanya. Gak elit banget gitu. Kita sebagai seorang muslim harusnya ya, tersinggung dengan pernyataan itu, karena justru karena Islam ini, karena Al-Quran ini agama yang kitab suci yang sangat suci, maka dia harus mengcover kebutuhan-kebutuhan mendasar. Sekarang taruhlah yang hebat itu misalnya penjelajahan luar angkasa misalnya. Coba kalau ada penjelajahan luar angkasa, diteliti sama orang itu, misalnya pesawatnya dan lain sebagainya, kadar oksigennya dan lain sebagainya. Hal pertama yang mereka siapkan kalau semua itu sudah siap apa? Makanan dan minuman untuk sang astronom. Karena ke sana mereka belum bisa memastikan di sana tuh ada makanan enggak, ada minuman enggak, ada oksigen atau enggak. Itu yang pertama ditentukan, makanan dan minuman. Ini makanya diatur di dalam Al-Quran tuh, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Itu kan kayak remeh-temeh gitu, tapi itu adalah kebutuhan mendasar hidup manusia. Itu komprehensifnya Al-Quran luar biasa. Dari mulai masalah tauhid, masalah politik, masalah suami istri, masalah pendidikan anak, masalah semua. Tidak ada yang tidak tercakup di dalam Al-Quran. Pernah ada seorang kalau kita mah Islam liberal lah gitu ya, di sebuah negara, saya lupa Inggris atau Perancis, itu dia ngenyein itu apa? Nyinyirin gitu, nyinyirin orang yang apa-apa Al-Quran, apa-apa Sunnah. Kalau menurut kamu di dalam Al-Quran itu semua ada, kata dia gitu, coba temukan temukan resep roti yang terbaik, katanya. Kalau emang benar. Nah, udah besoknya ketemuan lagi tuh mereka. Bawa resep roti. Terus kata dia gini, dari mana resep ini? Makanya resep roti dari toko terkenal gitu. Iya, emang itu resep roti dari. Terus kamu kan disuruhnya dari Quran. Saya dapat resep roti ini setelah saya baca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada clue-nya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Dan ahlinya pembuat roti di kota ini adalah si Anu. Maka saya dapat resep dari si Anu. Jadi, resep rotinya tidak ditemukan, tapi kunci untuk menemukan itu ada di Al-Quran. Itu luar biasa Islam. Jadi, harus kita pahami ya, komprehensif nilai-nilai Islamnya, sama komprehensif pelaku untuk mencapai Islam yang sumul tadi, yang komprehensif tadi. Paham ya sampai di sini ya? Artinya untuk kekafahan seseorang itu, kita membutuhkan orang lain. Orang lain mau kafah dan menjalankan itu juga butuh orang lain. Coba kalau tidak ada waktu itu ya, tahun 85. Iya, 85 kurang lebih, 85-86. Ketika pertama kali dirintis Bank Muamalat. Masya Allah itu. Ustadz Didin dan senior ini ya, senior ekonom muslim. Itu bergerak semua sampai kemudian ada Bank Muamalah, sampai kemudian sekarang kita mau pilih bank syariah mana aja ada. Yeah. Dulu mana ada ya, BRI BRI udah. Majuan dikit ke sininya saya SMA ada Bank Jabar. Ada Bank Jabar tuh ada. Itu semua hasil kerja komprehensif. Nah, artinya teman-teman sekalian,
dalam kehidupan ruang lingkup Islam ini, semua harus bergerak untuk kekafahan Islam. Karena semua harus bergerak, tidak mungkin orang itu seluruhnya berada dalam satu kubu, dalam satu profesi, dalam satu keadaan, dalam satu gerak. Nggak mungkin. Ada yang bergerak di bidang ekonomi, ada yang bergerak di bidang politik, di bidang budaya, di bidang pertahanan, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang seni. Semuanya bergerak dengan mainstream keislamannya, maka kafahlah Islam. Sufi nyambungnya dari mana sih tentang wanita separuh umat ini? Nah, baru ini mindset harus kita bangun mindset dulu. Kalau semua orang punya pemahaman bahwa saya sebagai individu adalah bagian dari proses komprehensif pembentukan Islam yang kafah, maka semua orang akan berpikir melakukan yang terbaik di dalam posisinya masing-masing. Nah, di sini maksudnya. Jadi kita harus sadari dulu positioning kita di mana gitu loh. Kita sadari, lalu kita tentukan kita mau menjadi bagian seperti apa. Kalau secara gender, pemegang kekhilafahan dunia ini, itu cuma ada dua memang, laki-laki dan perempuan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah. Ya cuma laki-laki dan perempuan, artinya peran itu terbagi secara gender dulu ya, secara gender dulu terbagi. Yang perempuan harus menjalankan perannya sebagai perempuan, yang laki-laki harus menjalankan perannya sebagai laki-laki. Tapi ala kulli hal, di atas itu semua, mau gender laki-laki mau gender perempuan, dia harus menjalankan peran sebagai khalifah. Yang tugasnya itu adalah harus membangun Islam secara kafah. Ini dulu yang harus difahami. Nah, nanti setelah itu, jadi gini, kalau orang memahami hidup itu kan ada yang disebut dengan filosofi kambing, atau istilahnya apalah, di dalam ilmu tasawuf itu ada. Yeah. Jadi filosofi kambing itu gini, lahir, hidup, gede, punya anak, digedein anaknya, mati. Jadi kalau manusia cuma mau begitu, ya gak usah ngapa-ngapain juga bisa gitu ya. Lahir, makan, terus bisa jalan, terus tungguin mati, ya udah selesai. Selesai. Akan sampai di garis finish kita ngapa-ngapain, nggak kita ngapa-ngapain, akan sampai di garis finish. Tapi yang akan menentukan itu adalah apakah kita bisa menjalankan Islam secara kafah itu, dan apakah kita menjadi bagian dari proses kekafahan itu. Nah, mindsetnya harus itu ketika kita hadir di muka bumi ini, kita bukan seorang individu yang harus menyelesaikan waktu hidup kita sampai kita ajal, enggak. Kita ini adalah bagian dari sebuah sistem. Kita ini adalah bagian dari sebuah sistem kekhalifahan yang Allah sebutkan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Di muka bumi ini. Harus difahami ya, khalifah dengan khilafah. Beda ya. nanti terdistorsi maknanya, bisa disempret nih Bu Sufi. Khalifah artinya adalah manusia ini pengemban amanah dari Allah untuk mengelola bumi ini gitu loh. Ini dulu yang harus kita sadar. Kalau kita punya mindset itu, nanti ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, kita kerja, berumah tangga, jadi istri, jadi anak, jadi warga, jadi tetangga, kita tetap ada dalam bingkai bahwa kita adalah bagian dari sebuah bangunan besar. Lalu di mana posisi posisi seorang perempuan? Ini sebetulnya dialog dari zaman tahun 88 saya mulai masuk mahasiswa lah ya. Ketika mulai terjadi pergolakan, kalau di zaman saya dulu mungkin tidak sedahsyat sekarang ya, pergolakan tentang positioning perempuan itu. Di mana sih kita seharusnya?
Apakah perempuan itu cuman kan dia apa namanya dialektika itu gini. Apakah kita itu cuman peran domestik gitu. Kita tuh subordinary dari laki-laki. Ya gitu-gitulah, itu udah lewat dalam Islam, udah diskusi itu udah itu udah. Yang jelas yang harus kita pahami, selama orang itu punya tautan berpikir pada sistem global kekhalifahan tadi, dimanapun dia, dalam posisi apapun dia akan berpikir bahwa saya harus menjadi bagian yang terbaik untuk sebuah bangunan kekhalifahan itu. Tinggal sekarang kita pahami takdir kita di mana gitu. Coba perhatikan. Siapa Khansa bin Amr? Khansa bin Amr itu ibu rumah tangga biasa. Tapi Khansa bin Amr sang ibu syuhada, dia punya pikiran bahwa saya sebagai seorang ibu harus menjadi bagian penting dalam pembangunan Islam ini. Anak-anak saya harus menjadi prajurit-prajurit tangguh. Sehingga ketika anaknya semua maju ke medan perang, lalu anak terakhirnya syahid, dia nangis. Ketika ditanya oleh saudara-saudaranya yang lain, kenapa kamu nangis? Anak pertama kamu nggak nangis, mati syahid. Anak kedua nggak nangis, anak ketiga nggak nangis. Pas anak terakhir, anak keempat syahid, dikabarkan syahid, dia nangis laki untuk berjuang ke medan perang. Coba lihat. Dia hanya melakukan apa yang terbaik dalam posisi dia saat itu sebagai ibu rumah tangga. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Nusaibah. Nusaibah itu seorang sahabiah yang badannya tinggi, tegap, keahliannya sebagai paramedis, dan keberaniannya sangat luar biasa. Jadi Nusaibah itu kalau ada peperangan, maka di belakang di belakang tenda untuk merawat para prajurit itu Nusaibah. Dan keberaniannya itu yang membuat ketika ada seorang Yahudi mengendap-endap ke belakang camp kaum muslimin, itu yang berani menghadapi laki-laki Yahudi itu adalah Nusaibah. Jadi kalau di kita memeran Nusaibah tuh kayak perawat militer lah gitu ya. Dia diceritakannya itu. Tapi dia maksimal mengambil posisi seperti itu. Ada lagi seorang sahabiah, saya lupa. Dia ahli syair. Ahli syair. Pokoknya kalau bikin puisi, bikin syair, dia hebat. Apa tugasnya? Tugasnya menghibur tentara-tentara yang sedang terluka supaya tetap bersemangat. Tidak langsung tumbang ketika mereka lupa. Jadi dia ceramahin dengan syair-syairnya. Orang Quraisy kan pada saat itu ini dengan syair. Ya dia maksimal sebagai penyair sehingga akhirnya siapapun yang mendengar syairnya terkesima dan bangkitlah semangat. Siapa Aisyah radhiyallahu anha? Pada saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengoptimalkan kemampuannya menghafal Al-Quran, menghafal hadis, memahami tafsir-tafsir ayat-ayat dari Rasulullah SAW. Beliau benar-benar mendampingi Rasulullah SAW sebagai seorang istri. Tapi begitu Rasulullah SAW wafat, beliau berubah menjadi seorang guru, menjadi seorang ustazah yang siapapun para sahabat, para tabiin menanyakan tentang Al-Quran dan sunnah, datangnya kepada beliau. Dan beliau maksimal di posisi itu. Siapa Hajar radhiyallahu anhu? Dia seorang perempuan biasa yang bahkan nyaris putus asa karena tidak memiliki anak. Dan dalam kepasrahannya yang penuh iman, dia sudah menerima bahwa dia tidak akan memiliki anak. Ketika dia ditakdirkan oleh Allah memiliki anak, lalu disuruh oleh Allah anaknya itu dan beliau diungsikan di sebuah lembah, gergalkan di situ.
tapi Hajar radhiyallahu an sadar betul bahwa dia berada dalam skenario besar Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berlalu pada saat meninggalkan Hajar dan bayinya yang baru lahir itu, sebagai seorang perempuan Hajar refleks, wahai suamiku, mau kemana engkau? Nabi Ibrahim alaihissalam terus saja tidak berpaling ketika ditanya begitu oleh istrinya. Sampai 3 kali Hajar bertanya dengan pertanyaan sama, lalu kemudian beliau sadar, pertanyaan saya salah. Diganti oleh Hajar radhiyallahu anha. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Coba bayangkan. Ya, kata Nabi Ibrahim. Baru Nabi Ibrahim berbalik. Karena dia sadar betul kalau dia sebagai seorang suami, dia jelas punya fitrah nggak akan tega ninggalin anak istrinya, tapi ini perintah Allah. Tapi begitu dia sadar istrinya sudah berada dalam kekuatan iman, dia berbalik. Ya, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, pergilah wahai suamiku, niscaya Allah tidak akan menzalimi dan membiarkan hambanya. Apa yang setelah itu dilakukan oleh Hajar radhiyallahu anhu? Dia memaksimalkan perannya menjaga Nabi Ismail alaihissalam sang bayi itu sampai harus lari-lari 7 kali balik dari Safa ke Marwah. Mungkin tidak terceritakan secara detail di dalam sejarah, bukan tidak terceritakan, kita aja mungkin belum baca ya, saya aja mungkin belum detail bacanya. Apa yang dilakukan oleh Hajar sampai kemudian lembah Mekah itu menjadi tempat transitnya para kafilah-kafilah dagang. Padahal dia seorang perempuan. Ditinggalkan di lembah gersang. Enggak ada bangunan, enggak ada ATM, enggak ada pasar, enggak ditinggalin kartu kredit kayak mama sekarang. Tapi setelah itu, itulah yang sekarang jadi kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi di situ cuma ada tembok kurang lebih beberapa puluh senti itu sisa-sisa pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam atas petunjuk Allah. Di situ ada agak nonjol sedikit ke atas permukaan. Nah, Ismail disimpan di pinggir situ karena di sini ada temboknya sedikit, ada bayang-bayang agak teduh. Nabi Ismail disimpan di situ ketika Hajar lari Safa ke Marwah itu. Cuman gitu aja. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal baladan aminan wajnubni wa bani an na'budal asnami. Allah, jadikan kota ini kota yang aman, kata Nabi Ibrahim. Jauhkan anak cucuku dari menyembah berhala. Di ayat lain, Rabbi ij'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Jadikan kota ini kota yang aman dan karuniakan penduduknya rezeki minas samarat, dari aneka sayuran buah-buahan. Itu adalah simbol pangan ya kalau di dalam bahasa Arab. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai kemudian tempat itu Papa diem aja gitu, pokoknya orang dateng gitu deh. Nggak mungkin. Bagaimana di dalam cerita itu kemudian Siti Hajar radhiyallahu an itu kemudian menguasai mata air, kemudian dia mengatur mata air, bagaimana kafilah-kafilah itu singgah terus mata air yang tadi Zam-Zam itu, sampai kemudian orang terkenal di situ tempat persinggahan yang nyaman. Bayangin, kalau kita lihat pakaian nalar kan, ya Allah, seorang perempuan, kafilah-kafilah itu kan pasti laki-laki semuanya. Tapi doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal baladan aminan. Masya Allah. Bayang ya, posisi masing-masingnya. Hajar sadar betul bahwa dia membesarkan Ismail itu dalam sebuah skenario besar Allah. Jadi, lakukan yang terbaik dalam bingkai syariat dan tautkan pikiran kita bahwa apa yang sedang kita lakukan secara personal itu adalah bagian dari sebuah bangunan besar Islam. Sehingga kita tidak lagi punya merasa, kerdil amat ya, saya mah cuma jadi ibu rumah tangga. Kerdil amat ya, saya mah cuma jadi guru SD. Kerdil amat ya, saya mah cuma ngajar kaji di kampung. Enggak. Bobot seseorang itu bukan pada itu. Kenapa di dalam Al-Quran itu? Teman-teman sekalian, saya lupa suratnya, Zumar kalau tidak salah.
Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut oleh Allah dengan sebutan ummatan, bukan man. Ya. Kalau man itu artinya someone, seseorang, atau rijal. Rijal juga sama, seseorang walaupun konotasinya laki-laki. Tapi Ibrahim alaihissalam disebut oleh Allah itu adalah ummatan. Kenapa? Karena representasi seorang Nabi Ibrahim alaihissalam itu lebih berbobot daripada sebuah umat. Kenapa? Karena keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah representasi bobot sebuah umat. Keren gak? Jadi nggak dibilang secara personal lagi, nggak dibilang someone kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu ummatun, kata Allah, Masya Allah. Jadi keterpautan kita kepada skenario besar Islam itu yang harus kita paham. Pada fasenya masing-masing, berbuat maksimal pada fasenya masing-masing dan tidak pernah berhenti. Kalau di dalam kitab Al-Hikam itu ada istilah mencapai kesempurnaan itu ada istilah al-asbab, ada istilah tajrid. Jadi kalau al-asbab itu ya kalau kita lagi butuh asbab ya udah lakukan asbab itu. Misalnya gini, kita nih sekarang lagi jadi mahasiswa gitu. Karena kita lagi jadi mahasiswa, kita nih harus lulus. Sebab lulus itu apa? Sebab lulus itu belajar. Ya udah, ibadah terbaiknya adalah belajar gitu loh. Nggak bisa gini, udahlah kan semua juga ada dalam genggaman Allah, ada dalam takdir Allah. Kalau harusnya lulus mah, insya Allah saya lulus. Saya mau berdoa aja, mau sholat tahajud aja tiap malam, mau duha 12 rakaat, mau puasa tiap hari. Nggak bisa. Pada fase itu kita butuh asbab, butuh sebab. Tapi ketika sebab itu sudah lewat, maka kita tidak boleh kemudian menjadi diam. Udah ya, udah jadi sarjana, udah diam. Enggak. Kalau ada seorang suami atau seorang istri atau seorang perempuan misalnya, di sini banyak gadisan ya, Rizky ya? Iya Ustazah. Iya Bu. Gini, ini seorang gadis. Saya butuh makan, saya butuh bayar kontrakan, saya butuh bayar pulsa, ongkos, dan lain sebagainya. Terus gimana caranya? Saya harus kerja. Kerjanya itu pada fase itu, pada kondisi seperti itu amal terbaiknya. Nggak bisa kita, terserah Allah, insya Allah kalau udah rezekinya mah pasti saya makan, kalau udah rezekinya mah pasti saya ada nyampe di kantor, gimana terserah Allah. Terus kita diam, saya mau sholat aja, mau ngaji. Nggak bisa. Jadi jangan bayangkan misalnya gini, seorang seorang suami misalnya yang sibuk bekerja gitu, udah sibuk aja, udah capek aja gitu, anak istrinya belum tercukupi, maka dia maksimalnya adalah di asbab itu. Tapi kalau misalnya nih, ada seorang suami atau ada seorang istri misalnya gadis yang tadi nih, udah Bu Sufi, saya tuh gaji udah cukup, rumah udah ada rumah dinas, misalnya ada gitu gadisnya, udah gitu belum kali ya, rumah udah ada yang ngasih pinjam, misalnya tuh kendaraan saya udah punya, kebutuhan sehari-hari saya udah punya, udah lebih, udah cukup, saya mah jangan berhenti sampai di situ. Nah, ini baru melangkah ke tajrid namanya. Jadi tidak sekedar sampai di situ. Terus aja kerja yang semangat. Tuh ada banyak anak gelandangan yang nggak bisa sekolah. Tuh kita belum nabung ke Mekah. Tuh orang tua kita belum diumrohin. Banyak gitu. Jadi terus bergerak. Ketika kita jadi mahasiswa, amalan terbaik kita apa asbabnya? Ya belajar, tapi yang pokok-pokoknya mah tetap jangan sampai misalnya, aduh Bu Sufi, gara-gara saya kuliah ya dari jam 7 sampai jam 12 misalnya.
Jadi sholat duha saya teh cuma 2 rakaat, ya Allah, saya teh hina banget gini-gini. Coba kalau saya di rumah saya teh bisa sholat duha 12 rakaat, enggak. Sholat duha 2 rakaat plus kuliah dengan maksimal, itu yang terbaik. Nah, setelah beres nih mahasiswa, kemudian kita melangkah ke yang berikutnya. Misalnya gini, di mahasiswa tuh, oh saya belajar sebagai mahasiswa, saya bisa kok Bu Sufi cuma sampai jam segini beres semua kuliah saya tetap 4,0 IP-nya gitu. Lakukan yang lain. Tuh di luar sana, kegiatan dakwah ini itu, lakukan semaksimal mungkin. Karena perintah ittaqullah itu, bertakwa kepada Allah itu adalah mastata'tum, semampu kamu, bukan semau kamu, kata. Di mana batas kemampuan kita? Kita yang tahu. Coba misalnya gini, pulang kuliah atau pulang kerja, jam berapa nyampe rumah? Jam 6. Kalau kita mau mastata'tum, abis maghrib, makan, leyeh-leyeh, nunggu Isya, abis Isya, buka Instagram, buka Facebook, nonton drakor, baca komik, bobo cantik. Itu maunya. Mastata'tum. Tapi kalau masya'tum. Tapi kalau mastata'tum, kira-kira kita masih punya tenaga nggak sih untuk tilawah 1 juz? Masih punya. Beres belajar sampai jam 9, jam 10. Kira-kira cukup nggak sih buat baca tabarok dulu sebelum tidur? Sebetulnya masih mampu sih. Cuman kebanyakan kita masya'tum bukan mastata'tum. Ini yang harus dibangun. Nanti beres bekerja. Ternyata dengan bekerja gini saya tuh bisa ya memenuhi keinginan seperti kebutuhan dasar. Lakukan yang lain, cari aktivitas yang lain. Terus jadi ibu rumah tangga. Ketika anak cuman 1, 2, 3, ya fokus di situ, ya nggak apa-apa, itu jihadnya. Bayangin kalau semua emak-emak gitu ya, berpikir bahwa dia adalah bagian dari sebuah skenario besar Islam, maka mereka nggak akan tuh ya, ada orang tua yang kegatelan anaknya baru 2 tahun udah disekolahin. Sufi, anak saya dong titip di playgroup berapa tahun, Bu? 2 tahun setengah. Nah, ajarin aja sama emaknya tuh. Karena di situ yang terbaik. Saya suka bilang ini sama ibu tuh, jangan mau jatah mahkota kita tuh dirampas oleh guru TPA, guru privat, guru TK, guru SD. Yang dasar-dasar tuh harus sama emaknya ambil. Bisa baca, bisa sholat, bisa tilawah Al-Quran. Di sekolah mah mengulang aja murojaah. Ambil sama emaknya. Coba kalau misalnya anak itu tahu huruf lafadz basmalah, itu bukan dari kita. Seumur hidup dia bilang basmalah, yang dapat pahala guru TPA-nya. Nggak rugi apa? Rugi lah. Jadi kita didik anak sebaik mungkin, dengan porsinya masing-masing. Nih misalnya gini, kalau saya mencontohkan diri sendiri. Waktu saya masih punya balita di rumah, saya dan suami sepakat saya tidak banyak keluar dakwah, saya di situ. 80-20, 80 di dalam rumah, 20 keluar rumah. Tetap ada keluar rumahnya, karena tetap harus ada dakwahnya. Cuma saya ngaji sekitar rumah, yang cuman keluar rumah sejam, 2 jam, balik lagi, anak masih ke kontrol. Tapi begitu anak-anak sudah besar, saya sudah bisa ke sana kemari, 80-20, 80 di luar, 20%-nya di dalam rumah. Jadi ada fasenya masing-masing, tapi ala kulli hal mainstream-nya adalah kita adalah pribadi yang harus baik karena kita bagian dari bangunan Islam. Jadi ketika, ini misalnya, ketika kita tahajud, ketika kita sholat, ketika kita tilawah, ketika kita berusaha menjadi orang yang solih, jangan cuma berpikir bahwa karena saya ingin menjadi orang yang solih supaya saya selamat di dunia dan di akhirat. Tidak cuma itu. Ketahuilah orang-orang yang sedang membangun dirinya menjadi orang yang solih, sesungguhnya dia sedang membangun lingkungan yang aman dan berkah.
Karena Rasulullah katakan bahwa ketidaksolihan seseorang dalam sebuah lingkungan itu bisa menjadi sebab musibah lah, bencana lah bagi lingkungan itu. Jadi kalau ada orang berzina di dalam sebuah lingkungan, lalu orang di lingkungan itu nggak ada yang ngegubrisnya, maka yang mendapatkan bala dari Allah bukan cuma si pezina itu, tetapi juga orang di sekelilingnya setidak-tidaknya 40 rumah. Coba bayangin. Jadi kesolehan personal kita itu adalah bagian yang menguatkan sebuah lingkungan. Selama di situ ada orang solih, selama ada yang menyebut nama Allah, kiamatnya akan datang. Tapi begitu di muka bumi ini tuh hilang semua, tidak ada yang menyebut nama Allah, Allah habiskan semua orang-orang muslim itu, baru di situ kiamat akan terjadi. Jadi jangan berpikir bahwa kesolehan kita tuh cuman untuk kita pribadi. Makanya kenapa teman-teman sadar gak? Kita tuh tiap hari, tiap sholat, tiap tahiyat bahkan, kita tuh berdoa untuk orang-orang solih. At-tahiyatu barakatuh. Salawatu thayyibatillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bayangkan. Kita tuh satu sama lain ditautkan oleh Allah dengan doa itu, supaya kesolehan kita itu mendoakan orang yang soleh yang lain, yang soleh ini mendoakan terus. Maka ketika orang-orang soleh itu ditautkan oleh Allah, disitulah ada kekuatan sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah lingkungan, sebuah rumah tangga. Kok saya jadi panjang ke situ ya? Karena gini, yang paling berat itu ketika orang tuh cuman berpikir bahwa saya adalah someone, saya adalah seorang individu, saya adalah seseorang yang harus menyelamatkan diri, betul. Tapi ingat, kita nggak bisa selamat sendirian. Kita nggak bisa bebas riba kalau nggak ada yang bikin bank syariah. Kita nggak bisa menutup aurat seperti sekarang kalau nggak ada dulu yang memperjuangkan sampai ke menteri, ke presiden, segala macam supaya ada undang-undangnya kita dibolehkan pakai jilbab di sekolah. Pilihannya kemudian, selamat di surga itu dengan cara seperti apa? Seorang sahabiah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini seorang perempuan, kalau saya setelah syahadat ini saya sholat, saya zakat, saya puasa Ramadan, saya haji, lalu saya taat kepada suami, masuk surga nggak? Masuk, kata Rasul. Kalau mau cuman masuk surga mah, udah gitu doang nih ya. Misalnya nanti Tazki udah nikah ya. Terus saya mah Bu Sufi mau milih amannya aja, pokoknya saya yang penting masuk surga. Saya mah mau di rumah aja sholat 5 waktu, nanti nungguin Ramadan, puasa Ramadan, nanti zakat fitrah 2,5%. Kalau ada zakat mah 2,5% dah. Selebihnya saya nurut sama suami. Diam di rumah, suruh diam, ya suruh masak, suruh tidur gitu. Masuk surga, masuk insya Allah. Bahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Ya Rasul, kalau saya udah masuk Islam nih, abis ini saya sholat, terus saya zakat, saya puasa, saya haji, lalu saya menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharapkan apa yang diharapkan Allah. Cuman gitu doang masuk surga nggak? Masuk, kata Rasul. Gampang masuk surga. Gampang. Masalahnya, yang paling penting buat kita tuh bukan masuk surga aja, tapi tidak masuk neraka, tidak mampir ke neraka. Itu yang lebih penting. Supaya tidak mampir ke neraka itu, ya butuh sistem. Kayak tadi, kalau kita makan riba, mampir nggak ke neraka? Mampir. Tapi kalau nggak ada sistem yang memperjuangkan itu, bisa nggak kita terbebas dari riba? Nggak bisa. Nah, jadi kalau dalam sistem itu ada orang yang selamat karena sistem, ada orang yang dia selamat dan dia yang membuat sistem. Beda nggak? Saya terhindar dari riba sebagai penikmat, pemakai bank syariah. Selamat, selamat.
Ada nih orang sekali berustad Didin dan kawan-kawan yang dari awal dia mikir, dia bikin konsep, dia berjuang, ngelobi segala macam kemana-mana terus sampai bank syariah itu jadi. Selamat gak dia? Beda nggak bobot selamatnya saya dengan beliau? Beda. Beda. Kenapa? Karena dia berjuang membuat sistem. Saya terhindar dari neraka. Dia terhindar dari neraka. Beda nggak? Beda. Nah, pilihannya kita mau selamat aja atau tidak masuk neraka. Nah, untuk tidak masuk neraka inilah yang kemudian kita butuh banyak tabungan, kita butuh banyak pahala. Kalau untuk sekedar nggak masuk sekedar masuk surga apa udah salat 5 waktu, nunggu saum Ramadan, zakat fitrah, haji, masuk surga. Nah, cuman masuk surganya seperti apa? Harus kecemplung dulu di Siratal Mustaqim, harus disibgoh dulu di neraka, atau harus gimana? Ada yang melewati titian Siratal Mustaqim itu udah selamat, udah mau nyampe, ngepleset, jebur. Ada yang baru selangkah, jebur. Ada yang merayap-rayap, tapi nyampe di ujung. Ada yang lancar, berjalan tenang, di tengah-tengah kecemplung. Ada yang secepat kilat, kata Rasulullah. Nah, itu masalahnya. Kalau mau jadi itu, kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian itu menjadi khaira ummah, menjadi umatan yang terbaik ketika pada saat kondisi seperti apa? Baiknya sebuah umat, baiknya seseorang itu ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah dengan amar ma'rufnya itu. Nah, gitu. Itu bonusnya. Jadi, sebagai seorang individu, kita harus pastikan bahwa pada saat kita menjalankan peran kita sebagai seorang perempuan kita aman, sebagai seorang hamba aman, dan sebagai bagian dari sistem itu, kita berkontribusi. Nah, jadi nggak merasa apa ya? Gini, nggak merasa terkungkung ketika kita ya cuman ibu rumah tangga gitu. Ya cuman seorang ibu doang. Enggak, karena kita punya pikiran global, kita punya pikiran futuristik. Oke, hari ini tugas saya membesarkan bayi-bayi, balita-balita saya. Saya bertugas membekali mereka dengan Al-Quran. Saya bertugas membuat mereka sehat sehingga nanti besar, kuat, dan seterusnya. Benar-benar nggak akan jadi ibu yang cuman bangun, terus belanja, masak, nyuapin, bobok siang, sorenya mandiin, terus jalan-jalan, nyuapin, tidur lagi. Gak cuman begitu. Dan sebaliknya, kalaupun misalnya takdirnya belum nikah lah, belum punya anak lah, dan maksimal dalam posisinya masing-masing, jalankan perannya masing-masing, dengan tetap memperhatikan tugas kekhalifahan, memperhatikan fitrah gender kita, tapi ala kulli hal kita tetap untuk menjadi khairu ummah itu ketika ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia dari keburukan, dari kegelapan, dari kesusahan, dari kesempitan, dari kebodohan, menjadi yang lebih baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Teman-teman sekalian perhatikan. Perintahnya itu ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak, memerintahkan bil ma'ruf dengan kema'rufan, dengan baik. Apa itu ma'ruf? Muhammad Abdul menyebutkan ma'ruf itu sesuatu yang baik, orang itu seorang suami ma'ruf kepada istri itu, dia memperlakukan istri itu sehingga istri itu merasa senang, itu ma'ruf. Jadi untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, karena yang diserunya adalah kema'rufan, bukan ta'muruna bil haq.
Kalau ta'muruna bil haq, memerintahkan kepada yang benar, kebenaran, itu cuma ulama yang bisa. Harus jadi ustadz dulu. Nggak bisa orang kacangan kayak saya ngomong begini, nggak bisa. Tapi yang namanya ma'ruf, itu adalah kebaikan yang orang pun paham. Coba, kalau mau mendakwahi orang supaya nggak buang sembarangan, nggak buang sampah sembarangan, harus jadi dokter dulu nggak? Harus jadi ulama dulu nggak? Enggak. Ya. Karena ma'ruf, semua orang juga tahu itu. Kalau kita mau mengingatkan, misalnya ada seorang ibu atau seorang ayah gitu, saya pernah tuh di mall tuh anaknya buak gitu. Perlu jadi seorang psikolog dulu, perlu jadi seorang Elirisman dulu untuk menegur itu. Nah, semua orang juga tahu itu tuh nggak baik. Gitu. Makanya perintahnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa? Karena kema'rufan itu semua orang juga tahu. Nggak usah jadi ulama juga dulu, nggak usah jadi dokter dulu, orang tahu, oh buang sampah sembarangan tuh nggak baik. Oh pukul anak tuh nggak baik. Apa buktinya? Coba kalau anak itu dipukul sama gurunya, marah nggak tuh Maya? Marah kan? Giliran dicepret sama gurunya langsung dilaporin ke polisi. Giliran PJJ baru berapa bulan anaknya udah disiksa, kan gitu. Itu udah bukti. Jadi buat saya udah selesai dialog kegambangan perempuan itu sebagai individu atau sebagai bagian dari umat, udah selesai. Jadi teman-teman sekalian, maksimal dalam fasenya masing-masing. Cuman gini, yang maksimal dalam fase masing-masing itu untuk fase berikutnya yang lebih baik. Misalnya gini, sekarang kita belum nikah. Maksimalnya kita sekarang itu juga harus mempersiapkan maksimalnya kita besok. Kalau kita berpikir bahwa kita nanti punya tugas kekhalifahan sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anak, maka ketika gadis itu harus sudah mulai berpikir gimana caranya supaya rahim saya bagus. Minum vitamin E, gimana caranya supaya saya nanti kalau punya anak, punya suami, sambil gini, tulang saya nggak keropos, berarti saya harus banyak olahraga, sekarang saya harus minum. Itu orangnya visioner. Jadi nggak cuma berpikir hari ini dan nggak cuma berpikir saya. Saya mengadakan kursus pranikah. Suka ada yang nanya gini, Bu Sufi, kalau yang belum punya calon, yang belum mau nikah, yang belum tahu kapan nikahnya, boleh ikut nggak? Harus. Supaya apa? Karena supaya kita nanti maksimal ketika kita sudah sampai di fase itu, kita maksimal. Saya udah pernah nikah berapa kali, Bu Sufi, tapi nggak nikah-nikah juga. Itu bagian Allah, bukan bagian kita. Tapi yang jelas kita kasih lihat sama Allah bahwa saya maksimal di sini. Seperti itu. Makanya kalau ditanya, jangan bilang calonnya udah ada belum? Belum ada Bu Sufi. Jangan nanya gitu. Jangan jawab gitu. Kalau ada yang nanya, udah nikah belum? Belum. Calonnya udah ada? Udah. Alhamdulillah insya Allah udah ada. Orang mana? Siapa? Nah itu yang belum dikasih bocoran sama Allah. Siap Bu, siap. Ya. Supaya membangun mindset optimis bahwa ke depan saya akan nikah, saya punya anak, saya akan ngomong, tapi enggak Bu Sufi, saya udah nikah, saya enggak punya anak. Hello, anak itu bukan cuma anak biologis. Bahkan ya, pada kadar tertentu, yang enggak punya anak biologis, itu bisa jadi lebih untung daripada daripada orang enggak punya anak biologis, tapi anak sosialnya ribuan. Ini gini ya, saya punya anak 4. ATM pahala saya ya cuma 4 itu. Yang nanti mendoakan saya gitu ya, kalau berdasarkan hadis itu, ya cuma 4 itu. Kalau saya cuma berpikir dengan 4 itu, alangkah sedihnya saya gitu. Sedikit banget nanti yang mengirim doa ke saya kan. Sedikit banget pahala jariah yang mengalir ke saya terus. Tapi bagaimana caranya supaya saya punya anak banyak? Saya bikin sekolah, saya ajarin anak orang, saya ajarin orang kan gitu. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ngalir terus ke kita. Jadi prinsipnya bukan pada itu. Allah nggak adil, kenapa saya nggak dikasih anak? Tujuannya apa? Supaya ada yang mendoakan kita, sok cari anak yatim, cari orang miskin, sekolahin.
mereka akan mendoakan kita insya Allah. Kebaikan yang mereka dapatkan, pekerjaan, mereka bisa baca, mereka bisa hafal Quran dan sebagainya, ngalir sama kita walaupun dia nggak keluar dari rahim kita. Apa yang kurang? Apa yang salah dari sistem Allah? Nggak ada. Bahwa Allah tidak mentakdirkan kita punya anak, suka-sukanya Allah. Tapi yang jelas di fase itu, di kondisi itu, kita bisa maksimal. Saya punya teman, puluhan tahun lah ya, seusia saya kali pernikahannya, nggak punya anak. Tapi dia berusaha berjuang, ya tetap mencari nafkah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia punya ribuan. Mungkin kalau dijumlahin udah ribuan. Dia punya sekolah gratis untuk yatim dan duafa sampai lulus SMA, dipakai tahfiz juga. Dia bekerja keras sampai ke luar negeri segala macam. Nggak punya anak. Jadi jangan dikira kalau nggak punya anak nggak ada motivasi untuk berkarya. Emprat kalau dia cuma berpikir untuk hidupnya, untuk dia dan istrinya, dia dan suaminya, mungkin iya nggak punya anak tuh langsung gitu. Tapi kalau dia berpikir bahwa saya bagian dari umat dan di sana banyak yang bisa dibangun, ketika dia sedang di Jepang, pesantrennya kebakaran. Dia cari dan dibangun lagi tuh pesantrennya, Masya Allah. Coba bayangin, ada ribuan itu anak-anak yang nanti berterima kasih, jadi berpendidikan, jadi bisa baca Quran, jadi hafal Quran. Tidak keluar dari rahimnya, tapi mendoakan dia. Nggak ada yang salah dari takdir Allah yang jelas. Harus maksimal di dalam takdirnya masing-masing, apapun itu. Nah, itu yang harus dicari. Berapa 5 menit lagi ya? Iya, Ibu, 5 menit lagi. Nanti kita sambung tanya jawab. Ya Allah, cepet banget ya waktunya. Insya Allah. Itu ya, teman-teman sekalian. Jadi, terakhir, sebagai seorang hamba Allah, pastikan, ingat ya, kita tuh bukan cuma masuk surga ya, tapi enggak masuk neraka. Masuk surganya enggak harus bersusah payah. Ada kan yang bersusah payah ya? Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang itu, ada orang yang masuk surga itu sebagai penghuni terakhir. Jadi yang lain udah masuk semua, dia yang terakhir masuk. Ketika dia yang terakhir masuk, itu artinya apa? Berarti dia pahalanya yang paling sedikit, dosanya paling banyak, kan gitu. Ketika dia masuk ke dia diangkat oleh Allah dari neraka itu dalam keadaan badannya yang gosong, dia dikasih izin sama Allah, ya silakan masuk surga, cari pintunya sendiri. Dia merangkak-rangkak mencari pintu surga yang terbuka untuk dia, sampai dia kemudian putus asa bilang, ya Allah, sepertinya tidak ada lagi pintu surga yang mau terbuka untuk saya. Lalu qadarullah Allah bukakan pintu surga untuk dia, dan teman-teman tahu, istana yang Allah persembahkan untuk dia 10 kali, di hadis lain 100 kali lebih besar dari istana terkecil di dunia. Coba istana terkecil, taruhlah istana Bogor gitu ya. 10 kali lebih gede dari itu untuk penghuni terakhir. Tapi kan kita tuh nggak mau kalau harus masuk surga dengan cara seperti itu kan. Nah, kalau kita mau seperti itu, maka carilah kapitalisasi amal yang besar. Kalau tadi sebagai seorang individu yang ingin selamat, kan tadi kata Rasulullah, ya kamu sholat, puasa, kalau mampu haji, zakat, masuk surga, udah masuk surga gitu. Di situ tuh nggak disebut baca Quran, nggak disebut hafal Quran, nggak disebutin dakwah, nggak disebutin jihad, nggak disebutin wakaf, kagak. Tapi kalau kita ingin punya kapitalisasi yang besar, maka bergeraklah untuk orang lain. Bergeraklah untuk umat, berkontribusilah kepada orang lain. Karena sebaik-baik kita, kata Rasulullah, anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia. Kenapa? Karena ketika manusia mengambil manfaat dari kita, maka pada saat itu kita sedang membangun jaringan-jaringan pahala kita yang akan manjang terus sampai kita meninggal. Coba bayangin gini nih ya, kalau misalnya kita mau ngambil pahala dari sholat, begitu sholat selesai, berhenti nggak hitungan pahalanya? Berhenti.
kita tilawah. Pada saat kita nggak tilawah, masih ngalir nggak tuh? Enggak, berhenti. Tapi coba bayangin kalau kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita menjadi sebab kebaikan. Enggak, saya mah Bu Sufi enggak ngajarin apa-apa. Saya mah cuman membantu tetangga aja di belakang bikin selokan supaya rumahnya tidak tergenang. Saya bikinin selokan dari depan rumahnya ke sungai di depan rumahnya. Selama rumah itu merasa nyaman, bisa ibadah karena nggak kebanjiran, karena selokan yang kita bikin, selama itu kita dapat pahalanya. Coba bayangin. Ada orang yang asalnya nggak ngerti cara wudhu, kita ajarin selama orang itu wudhu, ngajarnya mah udah selesai. Tapi pahalanya ngalir selama orang itu wudhu. Keren nggak? Kita ajarin anak kita Bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan yang benar, maka selama anak itu baca basmalah seumur hidupnya, kita sudah berkalang tanah puluhan tahun, pahalanya tetap ngalir. Itu dia. Kita jadi sebab orang lain hafal Quran, kita jadi sebab orang lain baik, kita jadi sebab orang lain sehat, kita jadi sebab orang lain pintar, kita jadi sebab orang lain nyaman. Selama itu dirasakan oleh orang itu, kita kebagian pahalanya walaupun kita sudah mati. Beda dengan amalan-amalan individu. Kita saum dapat pahala, berhenti saumnya, berhenti pahalanya. Kita tahajud dapat pahala, dapat. Berhenti tahajudnya karena kita mati, selesai pahalanya. Itu dia. Udahlah, apa sih kesimpulannya? Gak jelas tuh, maksudnya ngomong apa? Alah, pokoknya gitu ya. Masya Allah. Ketangkap ya, teman-teman, benang merahnya ketangkap ya? Ya, ketangkap. Saya selalu berharap kalau bicara, memang saya bukan guru, saya bukan ustazah, saya cuma orang yang sering disuruh ngomong gitu aja. Masya Allah. Cuman saya kalau ngajak orang ngomong tuh pengennya orang tuh nangkep gitu loh, benang merahnya. Oh iya, jadi saya ini hidup itu begini, berarti saya tuh harus begini. Oke, mulai besok saya harus begini, nah harus gitu. Ketangkap ya benang merahnya. Jadi kita sadar positioning kita sebagai individu di mana, kita sadar positioning gender kita di mana, kita sadar semua itu dalam konteks global seperti apa. Sehingga kita tidak akan menyesali takdir kita apapun adanya. Yang penting yang harus kita ketahui itu adalah bagaimana saya bisa beramal maksimal dalam kondisi ini. Itulah perlunya mencari ilmu dan mencari lingkungan yang bisa mengeksplor kebaikan yang ada dalam diri kita. Itu dulu deh. Udah, kasihan temen-temen udah ngantuk ngedengerin Bu Sufi ngoceh. Masya Allah, semangat Bu nih, jadi semangat ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu lebih luang lagi, nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu. Karena di sini sudah masuk 2 pertanyaan Bu. Mungkin tadi sekilas ya yang bisa Taski tangkap sih. Awalnya kita harus samakan frame dulu bahwa tugas kita di bumi Allah ini adalah khalifah fil ard gitu ya Bu ya. Menjadi pemimpin. Jadi samakan frekuensinya dulu, baru nanti kita bertugas di lini tugasnya masing-masing, sehingga nantinya kita bisa menjadi Islam yang kafah, seperti itu ya Bu ya. Itu juga salah satu bentuk cerminan dari wanita separuh umat gitu. Karena kalau setengahnya nggak ada nih, berarti nggak bisa lengkap. Jadi wanita ini melengkapi separuh umat itu, Masya Allah. Kurang lebih seperti itu ya Bu yang bisa Taski tangkap. Lanjut mungkin ya Bu ya, kita sambung dengan pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Baca langsung atau gimana Taski? Taski bacakan ya Bu, nanti Ibu bisa langsung jawab ya. Di sini ada 2 pertanyaan chat, nanti mungkin setelahnya boleh ditambah. Yang pertama dari Mbak Maratus Solihah. Di sini di kolom chat sudah ditulis, Assalamualaikum Mbak Taski dan Umi Ais. Punten izin bertanya, bagaimana Yami jika seorang muslimah bekerja full day di luar rumah dengan jam kerja dari jam 6:30 sampai jam 5. Selain itu juga banyak berkontribusi dalam kegiatan dakwah di luar, sehingga kurangnya waktu untuk membersamai anak di rumah, untuk membersamai anak di rumah untuk seorang ibu, atau sedikit waktu untuk membantu Umi dan abinya di rumah.
untuk seorang anak perempuan? Kadang merasa bersalah karena memikirkan hal itu. Jazakillah khair. Kayak gitu nih pertanyaannya. Jadi bagaimana pandangan Umi nih ketika memang Kayaknya ya, pertanyaan banyak orang. aktivis ya biasanya Mia yang seperti ini aktivis apa namanya ibu gitu kan atau ahwat-ahwat yang masih di kampus juga. Silakan Umi. Iya. Jadi kita tuh harus tahu prioritas. Dalam setiap fase itu kita harus tahu prioritas. Kita boleh beda pendapat ya, Tazki dan teman-teman. Saya termasuk kalau dalam posisi sebagai seorang istri, seorang ibu, saya termasuk orang yang konvensional. Saya termasuk yang memilih untuk tidak banyak keluar rumah, bahkan tidak bekerja ketika di rumah saya masih ada balita. Karena menurut saya prioritasnya di situ. Tapi saya tetap berkontribusi keluar. Cuman yang terjangkau dan tidak terlalu mengabaikan tugas-tugas pokok saya pada fase itu. Ya, kita boleh berbeda pendapat ya. Tapi kalau saya mah kondisinya tidak memungkinkan, Bu Sufi, suami saya gini-gini kurang buat cicilan rumah, buat cicilan mobil, cicilan motor, asuransi ini itu, sehingga istri harus bekerja misalnya gitu ya. Kalaupun harus bekerja, memang ya kita kan nggak bisa jadi malaikat sempurna gitu ya. Kalau itu ya pasti ada konsekuensinya. Hanya mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir. Nah, gitu. Meminimalisir, kebayang ya, kerja dari jam 7 sampai jam 5, anak-anak dititipin sama neneknya yang udah sepuh, yang udah renta, yang udah sensitif dengan kebisingan, rumah berantakan gitu kalau udah sepuh. Terus dititipin anak bayi, anak balita yang nggak ngerti apa itu rapi, nggak ngerti itu apa ribut, nggak ngerti capek, nggak ngerti sakit encoknya neneknya, dan seterusnya. Ya itu akhirnya gitu ya, itu yang kita terima resikonya. Anak kita jadi, kalau misalnya kita mau memilih itu gitu, ya ini yang harus jadi korban. Nah, gimana sekarang? Karena ini terpaksa, Bu Sufi, saya harus kerja banget, terpaksa. Kalau enggak nanti anak saya nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa beli pampers, dan seterusnya gitu. Maka minimalisir kemadorotannya semampu kita. Merasa berdosa sama anak-anak karena saya kerja, itu yang dikurangi. Sama siapa anak-anak di rumah? Menu apa yang kita tinggalkan di rumah? Ini yang sering saya titipkan kepada teman-teman yang bekerja. Di Bogor kan banyak tuh ya mama yang kerjanya di Jakarta. Pergi subuh jam 5, pulang jam 7 malam. Anaknya sama neneknya, sama pembantunya, atau dititipin ke tetangga, dan seterusnya. Atau di daycare, dan seterusnya. Biasanya kalau dititipin tuh, teh nanti jam segini dikasih makan, jam segini kasih susu, jam segini mandi, dan seterusnya. Saya suka sering banget saya tanya, dikasih menu tarbiyah enggak? Teh jam segini anak ini hari ini diajarin wudhu ya. Jam segini disetelin murotal. Jam segini diajak main mengenal tanaman yang ada di ini. Jam segini diajak main air, main campur warna, gini, dan seterusnya. Ada gak kurikulumnya? Ada gak rencananya? Untuk mengurangi perasaan bersalah kita. Nanti tiba-tiba anak itu nggak kita ajarin karena kita sibuk bekerja, tiba-tiba dia bisa sholat, terus kita nggak ngajarin sholat. Nah, yang dapat jariahnya tuh bibi teteh yang di rumah. Nanti kita gigit jari di ambil akhir. Tapi kalau kita setting teh, ini CD-nya ya harus disetel jam sekian. Ini CD pelajaran sholat hari ini. Ini kertas yang nanti harus digunting, harus ditempel. Jadi pembantu tuh nggak cuma nungguin, terus nyuruh makan, nyuapin, disuruh tidur, disuruh mandiin, ajak kalau cuman ngebesarin anak aja, ucing juga bisa. Cuma dikasih makan, ntar juga gede sendiri. Masalahnya kan kita lagi mendidik generasi yang itu menjadi bagian dari sebuah bangunan besar Islam. Ke orang tua, kalau kita sibuk, punten banget. Kalau teteh-teteh, neng-neng yang bekerja,
Apalagi yang sudah punya anak, bekerja, anaknya dititipin ke orang tua. Punten banget saya mah. Jangan nambahin dosa. Orang tua tuh nggak akan mungkin bilang begini, jangan dititipin ke mama, tuh mama teh geus kolot, udah tua, capek, kamu teh gini. Gak akan, orang tua tuh nggak akan bilang begitu. Oh iya, nggak apa-apa, sok ada mama, ada sok mau kerja, mau seminar aja, mau keluar kota, nggak apa-apa sama mama aja. Ketika dia Mas, Bu Sufi, maaf ya, saya nggak bisa ke majlis taklim, abis anak saya teh lagi keluar kota, saya disuruhin jagain cucu. Ya Allah. Nah, kira gimana perasaannya? Janganlah. Biarkan orang tua kita cukup direpotkan oleh kita ketika kita kecil. Beri dia waktu istirahat, beri dia waktu untuk talabul ilmi. Dulu waktu kita kecil, waktu repot oleh kita, dia nggak sempat ke majelis taklim. Dia nggak sempat olahraga, dia nggak sempat bersenang-senang dengan temennya, dia nggak sempat bernostalgia dengan masa kecilnya. Kalau sudah tua lalu dia harus sibuk kembali, capek kembali, pusing kembali, walaupun senang lah, senang, ada cucu tuh senang. Saya kan udah punya cucu juga. Tapi daya tahan yang udah sepuh tuh beda dengan ketika saya punya bayi sendiri. Dan itu harus paham. Anak-anak tuh harus paham. Orang tuh emang nggak mungkin nolak, nggak mungkin, insya Allah. Tapi kitanya yang harus ngerti. Kalau yang gadis-gadis gimana, kerja dari pagi sampai sore. Sabtu minggunya kegiatan sosial, binaan, kemana, selesaikan dulu urusan orang tua. Rasul didatangi oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya akan ikut berjihad. Apa pertanyaan pertama Rasulullah? Kamu masih punya orang tua? Iya. Ada di rumah? Ada. Gimana keadaannya? Dia lagi sakit ya Rasulullah, pulang. Urus orang tuamu, karena pada kondisi itu, jihad kamu yang pertama adalah itu. Gitu. Jadi kalau kita beraktivitas dan lain sebagainya, tanya dulu, Mah, saya teh besok mau ngajar-ngaji di kolong jembatan anu, boleh enggak? Boleh. Mama perlu apa? Mama tinggalin aja deh masakan gini. Udah masak ya? Ini mama. Mau izin baru. Jangan sampai kita beraktivitas udah wah Bu Sufi, kegiatan sosial ini. Kita mau pergi, ibu kita yang nyiapin makannya repot, nyuciin bekas kita, kasur diberesin sama ibu bapak kita, terus bapak kita yang nganterin, dia tergopoh-gopoh, dia ngerapin rumah, kita pulang capek, geletak, ibu kita yang nyiapin makan, pulang kita nggak ngajak ngobrol, malam sibuk ngerjain ini itu, mamahnya teh pembantu atau orang tua. Hati-hati. Ridho, insya Allah ridho orang tua mah. Cuman emang kita nggak durhaka kayak begitu. Nah itu masalah. Jadi harus tahu skala prioritas. Gimana mengurangi, meminimalisirnya? Neng, kalau lagi sibuk bekerja gitu, jangan lupakan sekedar nelepon, sekedar nanya, sekedar nge-WA. Buat orang tua itu sudah berarti. Minta maaf banget ya, teteh harus berangkat, jadi nggak bisa nggak bisa masakin dulu, cuman gorengin tahu dulu, nggak apa-apa ya Maya, nanti pulang teteh beliin masakan. Itu udah cukup buat orang tua, udah cukup. Meminta maaf, ngajak ngobrol, ini perhatian ya buat neng-neng yang ibu-ibunya udah sepuh di atas 50 lah, 50-60, mereka tuh yang paling butuh itu adalah telinga. Jadi sering ngajak ngobrol orang tua, sering dengerin cerita dia, walaupun bosen, berulang-ulang. Jangan di, ih mama dari tadi ngobrol itu terus, itu kan teteh capek, udah bang. Jangan. Karena dulu kita waktu kecil gitu ngomong itu lagi sampai berpuluh-puluh kali. Iya, betul. Jadi tahu skala prioritas. Kalaupun terpaksa harus mengerjakan itu, setting supaya madorotnya seminimal mungkin. Kalau kaitannya dengan anak, setting menu tarbiyah anak selama ditinggalkan oleh kita.
Jadi bukan cuma keamanan fisiknya, tapi keamanan otaknya, keamanan hatinya, keamanan imannya itu harus disetting. Kalau tidak mampu, kalau saya secara pribadi, saya milih meninggalkan pekerjaan itu. Nah, biarin deh, saya emang nggak wajib. Yang wajibnya suami. Tapi kalau suami saya ini, saya nggak cukupnya segimana? Cukupnya rumah ngontrak. Ya udah ngontrak. Gitu kalau saya. Ya udah cukupnya ngontrak, ya ngontrak. Kita kan nggak wajib punya rumah. Kita tuh wajibnya punya tempat tinggal. Ngontrak kek, mau nyewa kek, mau di rumah mertua kek. Kalau saya, karena gini, kalau pekerjaan-pekerjaan lain kan bisa disubkontrakan ke yang lain. Tapi cinta kasih, perhatian, kasih sayang, itu nggak bisa disubkontrakan. Beneran. Nanti kalau anak udah tua, sebaik apapun kita menjadi orang tua, akan nyesel. Bener. Nyesel kenapa saya tuh cuman segini ngedidik anak tuh. Yakin, beneran. Saya ya alhamdulillah ala kulli hal ya, anak-anak saya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi alhamdulillah nggak buruk lah kalau kata saya gitu. Tapi itu ada penyesalan di dalam itu, ya Allah, kenapa saya tuh ngedidik anak tuh cuman gitu ya, ternyata harusnya tuh gini itu. Jadi jangan sampai penyesalan itu datang, mumpung teman-teman masih pada muda, anak-anaknya masih kecil-kecil, berbuatlah maksimal di hari ini untuk mendapatkan hasil maksimal di esok hari. Semoga nggak puas. Pertanyaan berikutnya, Tazki. Oke, siap. Gimana Teh Maratu Salihah? Sudah ya? Alhamdulillah, nanti lebih lanjutnya bisa ini ya, kita komunikasi lagi. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Gaitsa Rigena. Assalamualaikum, izin bertanya. Ada kalanya saat berbuat kebaikan atau menyarankan teman untuk tidak berbuat buruk dan teman itu menuruti, lantas kita lega dan senang, bukan karena teman tersebut akhirnya berbuat baik, tapi karena itu saran dari diri kita atau saya. Rasanya amalan tidak ikhlas jika seperti itu. Bagaimana menghilangkannya agar semua yang kita lakukan karena Allah dan semua terjadi karena Allah yang berkehendak, bukan kita atau saya yang hebat. Kalau lagi sadar memang mengerti hal itu, Umi, tapi terkadang sering merasa mungkin bisa dibilang ujub. Itu bagaimana, Umi? Jadi kalau kita ngajak orang baik, terus orang itu baik, kita ada rasa gue gitu loh. Itu tuh karena dia pakai jilbab tuh. Jadi senangnya tuh bukan karena dia pakai jilbabnya, tapi senangnya karena gue gitu loh, gitu. Ngajak gitu ya. Khawatir itu tuh jadi apa? Jadi ujub, jadi riya. Teman-teman sekalian, manusia itu hanya media. Amal-amal itu media. Mau dia baik, mau dia buruk, itu media. Saya sangat terkesan dengan kisahnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu, ada seorang laki-laki bergajulan lah gitu ya, tetangganya. Si lelaki bergajulan ini ngerjain Imam Ahmad. Suruh Imam Ahmad datang ke rumah saya. Dia tuh tetanggaan. Datanglah Imam Ahmad tuh ke rumah si pemuda itu. Dia setelah datang, terus kata pemuda itu, pulang kamu. Katanya gitu. Imam Ahmad tersenyum, pulang. Sampai 3 kali. Dan Imam Ahmad masih tersenyum. Wih, dasar. Kalau saya udah, apaan sih lo? Gitu. Lalu yang ketiganya, si pemuda itu bertanya sama Imam Ahmad. Kenapa kamu kayak begitu? Saya kerjain malah senyum aja, kata dia. Apa kata Imam Ahmad? Saya nggak ada urusan sama kamu. Urusan saya adalah perintah Allah untuk berbuat baik pada tetangga. Perintah Rasul untuk memenuhi undangan. Jadi saya bahagia aja. Jadi saya senang aja karena saya bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Jangan GR, saya nggak peduli sama kamu. Yang saya tahu ketika kamu mengundang ke sini adalah perintah Allah untuk memuliakan
tetangga, maka saya datang demi memenuhi perintah Allah untuk memuliakan tetangga, bukan demi kamu. Bayangin. Wow, saya pas dapat ilmu itu, Masya Allah. Itu adalah fokus. Ini saya lagi belajar. Itu adalah fokus. Jadi ketika kita berbuat baik, menasehati orang, maka fokus kita adalah bukan pada orang itu, tapi fokus kita adalah memenuhi perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga mau dia baik, mau dia buruk, kita nggak terpengaruh apapun. Ketika dia tidak mengikuti kita, kita nggak jadi, Allah, saya nggak berhasil, berarti dakwah saya berarti saya bukan apa-apa, gitu jadi sih. Enggak. Kita udah memenuhi perintah Allah kok. Hati dia bagian Allah, bukan urusan saya. Ketika dia berhasil, Mbak, itu ternyata ya, anak yang hafiz Quran itu katanya dulu pertamanya diajarin ngaji sama Mbak ya. Oh ya? Alhamdulillah. Udah, nggak ada. Oh iya, itu kalau nggak diajarin saya, Mbak, belum tentu bisa. Nggak ada urusan kita sama manusia. Urusan kita sama Allah. Berat banget. Kenapa? Karena pada diri kita ada sisi kemanusiaan. Dan sisi manusiawi inilah yang kadang menjadi jebakan, kalaupun nggak saya katakan menjadi musuh. Manusiawi kan Bu Sufi, kalau saya dimarahin saya jadi kesel. Jangan mau didikte oleh manusia. Jadi kata Imam Ahmad, kalau saya saat itu marah, berarti saya dikendalikan oleh orang itu, padahal orang itu orang bodoh, orang bergajulan, bukan orang mukmin. Saya dikendalikan orang itu, saya dikerjain sama orang itu, lalu saya marah. Jadi saya berperilaku buruk, dan itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, berarti saya didikte oleh orang itu. Kalau orang yang bisa didikte oleh orang serendah itu artinya apa? Nih, ada sarjana, profesor, doktor, terus dicaci maki sama lulusan anak SD, dasar kamu gini, terus dilayanin sama Pak Profesor, apa kamu? Gua tuh profesor. Kira-kira siapa yang lebih hebat? Pak Profesor atau anak SD itu? Anak SD itu. Kenapa? Dia bisa mengendalikan seorang profesor. Bayangin. Itu, emang ini akhlak tingkat tinggi ya? Ini akhlak tingkat tinggi. Tapi kita harus tahu, plafon tinggi itu kita harus tahu, supaya kita tuh nyadar kita ada di posisi mana, dan kita harus menjadi seperti apa. Masya Allah. Fokus pada Allah itu berat-berat. Tapi ya itu. Nanti kalau kita nggak fokus pada Allah, di akhirat kita nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan dapat apa-apa. Kalau kita nolong orang, yang kita harapkan adalah ucapan terima kasih, lalu ucapan terima kasih itu kita dapatkan, lalu nanti kita di akhirat lagi kepada Allah, ya Allah, saya kan udah menolong saya, mana atau balasannya? Kan kamu mah yang diharapkan ucapan terima kasih, kan udah dapat. Ya udah. Tapi kalau kita berbuat semata-mata mengharapkan ridha Allah, orang mau berterima kasih kek, orang mau nyebut kek, orang mau melupakan kek, nggak ada urusan. Wish, tingkat dewa lah itu. Tapi harus belajar, harus sampai di situ. Walaupun di satu sisi kata Allah tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau orang itu nggak berterima kasih kepada orang yang menolong. Tapi kalau orang yang menolong nggak boleh juga. Kamu bilang makasih ya sama saya. Kalau nggak aku sekolahin, kamu nggak bakalan jadi orang kayak gitu. Itu nggak boleh. Jadi yang nolong nggak boleh berharap balasan dari yang ditolong. Yang ditolong nggak disebut bersyukur kepada Allah kalau nggak berterima kasih kepada yang menolong. Jadi resiprok, tapi masing-masing harus menjaga keikhlasan. Orang ini yang ditolong, dia berterima kasih kepada orang yang menolong, bukan karena dia ngelihat orang yang menolongnya, karena Allah memerintahkan saya untuk berterima kasih kepada manusia yang menolong saya. Cakep kan kalau gitu. Jadi
Jadi orang yang nolong nggak GR, nggak sakit hati kalau nggak ini, orang yang ditolong juga dengan sendirinya dia bilang makasih. Ya tinggal beristighfar saja. Tinggal kalau ada godaan di dalam hati, kita tinggal bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Manusia bila ada sama. Saya juga suka gitu, misalnya ada orang gitu, ya Allah, si ibu itu teh dulu yang datang nggak pakai jilbab sambil ngerokok, sekarang Masya Allah, sekarang gini. Alhamdulillah ya Allah, semoga engkau menjadi saksi atas dakwah saya kepada dia. Pun udah. Mau dia bilang makasih kayak mau kagak, nggak ada urusan sama dia, nggak ada urusan. Urusan kita sama Allah. Oke, Taski. Oke, baik Umi, syukran jazakallah khair. Gimana Mbak Gais ya, dipanggilnya mungkin Mbak Gais Saregna atas jawaban dari Umi. Jazakumullah khair, masuk poinnya Umi, alhamdulillah masuk poinnya katanya Umi. Baik, masih ada kurang lebih sekitar 5 menit lagi. 5 menit lagi, dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Secara langsung juga boleh, silahkan angkat tangannya dan langsung nyalakan mikrofonnya. Ada? Udah ngantuk Mbak Taski, teman-temannya. Udah ngantuk ya, Insya Allah. Padahal masih semangat nih. Ada yang baru menyalakan kamera nih, Mi. Atau mau nanya gitu. Kenapa? Ada yang baru menyalakan kamera, kirain mau nanya. Oh. Oke, silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut di pertemuan kajian-kajian berikutnya. Nanti bisa dengan Oke. Taski, makasih buat teman yang bertanya. Saya punya Masya Allah. Ya, tahu gitu Taski yang nanya, Bu. Enggak, buat Taski ada kok, buat Taski ada. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Bercerita tentang serpihan-serpihan hikmah di dalam kehidupan. Ya, ini aja lah. Tapi kata orang-orang yang baca, saya cetak 2.000, sekarang tinggal 300-an lah ya. Kata orang-orang sih, bacanya seneng karena nggak usah berkerut dahi. Wah, jadi makin penasaran nih. Jadi orang kan biasa kalau baca tuh males yang gitu kan. Ini nggak usah berkerut dahi, tapi isinya dapet, katanya gitu. Ada yang komen ke saya, Bu Sufi, Allah buku kecil tapi isinya daging semua, katanya gitu. Jadi ini buat tadi yang bertanya, ini buat tadi. Alhamdulillah. Rezeki moderator. Allah dapat juga semua kalau beli. Bisa didapat di mana, Bu? Bukunya, Bu? Ini tidak dijual di pasar, ini direct selling. Anak saya yang masarin, nanti japri aja ya. Siap-siap. Nanti yang butuh info lebih lanjut bisa japri ya. Masya Allah. Baik, jadi ini harganya 55.000. Wow. Tapi untuk yang pernah taklim dengan saya, itu saya diskon 10.000 jadi 45.000 aja. Masya Allah. Harus di screenshot apa gimana nih, Bu? Saya bacakan salah satu judulnya, mau tentang apa? Iya. Apa ya? Yang langsung ngena gitu. Kayaknya semuanya ngena semua nih, Bu. Oh, ini. Tentang bedak dan cahaya surga. Ya Allah. Ada yang bisa nebak isinya apa? Air wudhu. Tentang air wudhu. Jadi ini cerita ketika suatu hari saya mau ngisi seminar. Kebayang dong mau ngisi seminar ya, dandannya kayak apa, rapi, di matching-matchingin, dilurus-lurusin gitu kan, semua gitu kan. Dan saya selalu mencoba mengkondisikan untuk wudhu kalau saya mau ngisi taklim atau apa aja gitu ya. Nah, di tengah persiapan, saya kemudian batal wudhu.
Nah, mulailah pertarungan antara hak dan batil di dalam hati saya gitu kan. Oke, ya. Terus kata kata fujur saya, udahlah nggak usah wudhu, kan bukan mau sholat, nggak wajib mau seminar wudhu gitu. Nanti kerudungnya nyengsol-nyengsol, nanti pada basah, nanti harus riweuh, buka manset, buka kaos kaki, buka peniti, jilbab, brosnya, oh segala macam. Udah nggak usah wudhu. Itu kata sisi fujur saya. Tapi kata sisi takwa saya, wudhu aja, nggak apa-apa, basah juga nggak akan ada yang protes. Itu cerita ini, cerita tentang wudhu. Ya, kita dengarkan. Kita dengarkan. Semua persiapan sudah selesai. Mandi, wudhu, berpakaian, dan terakhir dandan. Poles wajah dengan pelembab dan bedak tabur. Terakhir mengenakan jilbab rapi, lurus, tak boleh ada yang miring atau kusut. Pokoknya jilbab harus selalu ajak. Nah gitu kan kalau kita mau dandan ya pokoknya harus pasti. Harus tegak gitu ya Bu. Begitu biasanya ketika saya berkemas untuk pergi ke tempat kerja, mengisi taklim, rapat organisasi, dan pertemuan lainnya. Seperti pertemuan perempuan pada umumnya. Berdandan dengan rapi adalah hal biasa. Tapi coba bayangkan setelah rapi dan cantik, tiba-tiba buang angin pas mau sholat duha sebelum berangkat, atau pas tiba di sebuah masjid ketika ingin mengisi taklim, atau ketika akan tahiyatul masjid, atau apa sih? Galaunya luar biasa. Wudhu lagi, buka-buka hijab, manset, kaos kaki, nanti jilbabnya basah, harus bedakan lagi, belum lagi jilbab yang sudah lepas biasanya dipasang enggak rapi seperti yang pertama. Ribet. Lalu mulailah perdebatan antara fujur dan takwa di dua sisi hati manusia. Itu yang tadi saya ceritakan. Udah, nggak apa-apa. Itu kan sholat sunnah. Soalnya repot nanti bongkar jilbab dan seterusnya. Nggak apa-apalah jilbab basah atau harus bongkar-bongkar pakaian dan dandanan demi pahala, salat duha, dan menjaga wudhu. Sisi takwa berbisik di dalam hati. Tak berdosa memang ketika meninggalkan demi sebuah penampilan fisik yang sempurna. Dosa nggak kalau saya nggak sholat, nggak wudhu? Dosa nggak? Nggak dosa. Nggak dosa karena sunnah. Dosa kan? Tapi coba perhatikan. Sisi ketakwaan mendesak dengan pertanyaan perbandingan mana yang lebih berharga bagimu pada salat pahala sholat duha yang begitu banyak, ada hadisnya. Atau Allah Ta'ala yang berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, yaitu sholat duha, ini hadis qudsi. Maka itu akan mencukupi di akhirnya, yaitu jadi kalau kita siang sholat duha, itu akan mencukupi kita ketika kita sampai malam hari. Bandingkan dengan apa yang kau khawatirkan tentang penilaian manusia. Jika jilbabmu terlihat basah atau menjadi tidak rapi, atau pipimu yang tidak berbedak lagi, atau bajumu yang basah, jika itu semua dilihat orang, apa masalahnya? Mengganggu mereka? Tidak. Merugikan mereka? Juga tidak. Betul? Betul. Kalaupun penampilanmu sempurna, jilbabmu rapi, make upmu sempurna, apa yang mereka berikan padamu? Pujian? Manfaatnya untuk apa? Percaya diri? Terlalu lemah untuk dibandingkan. Tidak seimbang. Tidak seimbang dengan apa? Tidak seimbang dengan pahala wudhu, tidak seimbang dengan pahala tahiyatul masjid, tidak seimbang dengan pahala duha, dan seterusnya. Apalagi jika ditambah dengan keutamaan menjaga wudhu yang menyebabkan terompah Bilal bin Rabah di surga terdengar padahal raganya masih hidup di dunia. Nah, gitu kayak gitulah tulisannya, nggak apa namanya, daging nggak semua ya, Mia. Insya Allah. Tapi ya kayak gitu. Ada kalau tentang kehidupan sehari-hari itu, ini hampir semua tentang kehidupan sehari-hari yang ringan-ringan, tapi ternyata
peristiwa sehari-hari yang ringan itu, kalau kita baca keadaan itu dengan hikmah, Bismi Rabbik, kan Iqra Bismi Rabbika itu maknanya adalah bacalah segala sesuatu dalam perspektif tauhid. Nah itu kalau yang saya paham. Yeah. Di sini ada judulnya sebuah lengkeng dan api neraka. Itu dari peristiwa sederhana aja. Jadi ketika musim lengkeng di supermarket, orang milihin lengkeng tapi sambil makan gitu kan. Oh iya, sambil berdiri ya Mi ya. Sambil berdiri lagi. Saya bingung, nyari-nyari mana ada tandanya nggak boleh dicicipin, ternyata nggak boleh. Terus gimana tuh menghisap lengkeng yang satu butir masuk ke tenggorokan? Yeah. Lewat gitu dari hisap Allah? Enggak. Terus gimana jawabnya? Gimana menghalalkannya? Bilang aja Bu Sufi ke penjaganya, emang tuh lengkeng punya penjaganya? Ke kasir aja nanti bilang, emang punya kasir deh? Enggak. Terus gimana ngehalalinnya? Urusannya sama api neraka gara-gara sebutir lengkeng. Itu. Itu peristiwa ringan-ringan, tapi ketika kita bingkai dengan perspektif tauhid, kita bingkai dengan perspektif iman, maka itu bukan sekedar kejadian sederhana. Yang gitu-gitulah. Ada, gitu. Pokoknya yang penasaran silakan jawab. Masya Allah, siap ya. Yang penasaran nanti bisa bisa chat di grup gitu kan ya. Nanti dikasih info ya Bu ya. Masya Allah. Teman-teman, tidak terasa ya waktu sudah semakin larut dan mungkin juga Ibu Ois, kemudian teman-teman yang lain juga butuh istirahat. Mudah-mudahan nanti next time kita agendakan kajiannya lagi. Sebetulnya kalau untuk kajian Nirun Nabi ini rutin di Jumat Ahad, cuma bahasannya memang beda-beda. Jadi mudah-mudahan di pekan selanjutnya bisa kita undang lagi Bu Ois, atau nanti bisa kepoin Instagram Ibu Ois Sufi nih. Kira-kira Ibu Ois di mana? Instagramnya apa Bu? Nanti bisa kita follow-follow. Ois_Sufi Instagramnya. Ois_Sufi. Kalau Nirun Nabi, Niru_Nabi. Silahkan di follow masing-masing. Kalau mau ini di 0813-987-4579. Saya chat ya. Oke, silahkan Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi, Jazakillah khairan kasir, Ibu sudah mau membersamai kita di kajian Kalimat Nirun Nabi kali ini. Mungkin sebelum diakhiri, dari Ibu Sufi, silahkan bisa closing statement terkait tentang judul yang tadi sudah disampaikan. Berpikirlah kita sebagai bagian dari Islam yang besar, maka kita akan terus berpikir menjadi pribadi yang besar. Dalam posisi apapun, dalam takdir apapun, dalam kadar apapun, kita akan berpikir menjadi orang besar karena sesungguhnya kita menjadi bagian dari sebuah bangunan besar. Oke. Masya Allah, luar biasa. Singkat, padat, jelas. Jadi quote malam ini ya. Nanti dibuat semua nih. Lihat statusnya nanti quote dari Ibu semua nih, Masya Allah. Sekali lagi, Jazakillah khairan kasir, Ibu Ois, atau kita sapa Umi ya, Umi Sufi yang sudah membersamai. Ada sedikit informasi terkait tentang aktivitas Yayasan Nirun Nabi. Saat ini kita sedang ada binaan juga di Madrasah Kampung Pemulung Pancoran di Jakarta. Itu ada namanya Madrasah Madrasah Kampung Pancoran. Itu anak-anak yang mengaji sekitar 80 orang. Nama madrasahnya apa, Din? Nurul Hasanah. Nama madrasahnya Nurul Hasanah, terletak di Kampung Pancoran. Saat ini teman-teman Yayasan Nirun Nabi alhamdulillah sedang mendampingi, karena anak-anak semua itu umurnya sekitar dari SD ya, SD, SMP, dan notabene semuanya tinggal di Kampung Pemulung dan latar belakang keluarganya adalah pemulung. Anak-anaknya juga biasa pemulung juga, jadi kita sedang mendampingi. Untuk teman-teman yang waktunya luang, boleh banget nanti join bareng kita untuk jadi relawan mengajar di Madrasah Kampung Pemulung Pancoran Jakarta. Kalau yang dari Bogor nanti bisa berangkat bareng dengan kami ya. Kami juga yayasannya ada di Bogor, tepatnya di Bojonggede. Kemudian juga ada aktivitas mengajar di lapas Gunung Sindur, kemudian lapas Pemuda Tangerang, ada lapas perempuan.
Jadi untuk teman-teman yang punya waktu luang juga boleh banget gabung jadi relawan. Kita mengajar bersama, kita membimbing sama-sama membersamai narapidana, napi-napi yang ada di di penjara gitu, atau kita sebutnya madrasah gitu. Karena kita mempunyai mindset bahwa penjara itu bukan bukan penjara tapi pesantren. Jadi kita menyebutnya sebagai pesantren. Jadi kita menyebut napi-napi itu sebagai santri Nurul Nabi. Jadi dengan harapan mudah-mudahan setelah mereka di dalam penjara itu bisa keluar dengan pembekalan ilmu agama yang baik sehingga bisa teraplikasi di kehidupan bersosial lainnya. Nanti teman-teman bisa untuk info lebih jelas bisa kunjungi Instagram @niru_nabi. Di situ ada link Bitrinya, bisa dicek dan nanti bisa komunikasi dengan customer-nya langsung. Sekali lagi itu mungkin informasi sedikit dari Yayasan Nirul Nabi. Sekali lagi terima kasih. Barakallah Taski. Sudah membersamai, kemudian teman-teman yang lainnya selamat istirahat. Besok weekend mungkin ya untuk sebagian weekend, jangan lupa olahraga karena muslimah juga kita harus bisa berpikir visioner ya Bu ya untuk kedepannya gitu kan, karena untuk kesehatan tubuh kita. Gitu. Karena gadis yang kuat nanti akan menjadi ibu yang kuat. Masya Allah. Ya, baik, selamat istirahat semuanya. Kita akhiri majelis Nirul Nabi kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafani hadhil khutbah. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair ya semuanya teman-teman. Maaf batin kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Semoga tidak memuaskan. Tapi dari yang tidak memuaskan itu semoga ada hikmah-hikmah yang bisa dipetik. Sekali lagi maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Masya Allah. Jazakillah Umi. Iya, Kafan. Untuk tadi ya Mbak Mar'atus Solihah dan Mbak siapa tadi yang bertanya? Satu lagi Mbak siapa ya namanya? Rungkoisa. Oh iya, bisa ini ya, bisa menghubungi admin di grup kalimat. Nanti bilang tadi yang bertanya. Seperti nanti insya Allah bukunya akan kami kirimkan. Jazakillah Mbak Taski. Ya, sama-sama Mbak Mara. Masya Allah. Selamat istirahat semuanya. Saya endingkan meeting room-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.